Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera semuanya. Yo. Alhamdulillah baik-baik ya kabarnya. Alhamdulillah baik-baik. Oke. Sehat semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Indah Putri Kumalasari. Saya dari SLBB. Hari ini saya sebagai moderator eh, dalam webinar dengan judul Tingkatkan Kreativitas Guru dengan Canva Desain Modul Ajar yang Inovatif. Hari ini kita bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Bu Ana Suci Rahayu, narasumber 1, dan yang kedua Bu Agustina Dwi Nugraha ini narasumber 2. Sebelum memulai webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kegiatan webinar hari ini yang akan memaparkan materi pertama kali yaitu Bu Ana Suci Rahayu, kemudian disusul dengan Bu Agustina Dwi Nugraha ini. Setelah pemateri duanya selesai memaparkan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu kita mulai dari narasumber yang pertama, Bu Ana Suci Rahayu. Monggo Bu Ana untuk memaparkan presentasi hari ini. Terima kasih Bu Putri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, siang ini kita dapat mengadakan acara ini dengan tetap semangat, Bu. Semangat ya. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati teman-teman guru semua. Di sini saya akan memaparkan cara membuat modul ajar. Sebelumnya, kita harus paham apa itu modul ajar. Modul ajar pada kurikulum Merdeka tidak seperti modul ajar yang dulu. Kan dulu kita pahamnya modul ajar itu. Bu Ana share screen apa belum share screen ya Bu Ana? Ya belum, sebentar ini masih proses. Oh ya. Ayo. Iya dia. Ini kok orang kena. Bentar ini ya. Nggak apa-apa, sabar. Terima kasih, sudah. Lagi dong nenek saya. Rakennya. Bu Ana untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu kalau memang belum bisa share screen. Maaf Bapak Ibu, ini mohon bersabar dulu, masih ada trouble Ibu Ana.
Maaf ya, mungkin ini sudah di-download tapi belum bisa. Mungkin ada masalah teknis atau gimana. Ya, nggak apa-apa Bu Ana, diselesaikan dulu, ini ditunggu. Maaf nggih Bu, ini masih ada kesalahan teknis dengan laptopnya. Masih proses ini. Memang nggak bisa. Terus deh. Aku tak mau coba aku Bu dulu. Ana untuk mematikan mikrofon kalau masih trouble dan kameranya dinyalakan ya Bu. Nanti kalau sudah selesai. Bu Ana untuk menyalakan mikrofonnya Bu Ana. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya dibantu Bu Ninu untuk menampilkan materi di layar karena terkendala teknis. Karena kendala teknis. Ya, tidak apa-apa Bu Ana. Monggo dilanjutkan untuk memaparkan presentasi Bu Ana. Nggih. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya kita harus paham apa itu modul ajar. Kita harus paham konsep modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar,
termasuk RPP, dulu RPP, sekarang kita sebut dengan modul ajar, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Sekarang tujuan penggunaan modul ajar. Modul ajar bertujuan untuk menyediakan kita, mempermudah guru menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan lebih terstruktur. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Untuk sekolah kita, sekolah luar biasa, kita bisa menggunakan lintas fase untuk pembuatan modul ajar, yaitu tergantung kemampuan siswa dan usia siswa. Misalkan siswa kita berusia 12 tahun, tapi kemampuannya mungkin masih kemampuan anak usia 7 tahun, 8 tahun, jadi kita bisa menggunakan modul ajar untuk anak yang usia 7 tahun atau 8 tahun tadi. Bisa lintas fase. Sedangkan kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah esensial. Maksudnya, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap seusianya. Juga harus relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Juga harus berkesinambungan, keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Sedangkan untuk komponen modul ajar, sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang akan digunakan untuk asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Sedang komponen modul ajar juga bisa digunakan, tadi sudah saya sampaikan, untuk bisa digunakan untuk lintas fase, untuk informasi umum, identitas dalam pembuatan modul ajar. Kita tampilkan identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik kita harapkan
peserta didik mampu apa, itu ditampilkan di modul ajar, serta model pembelajaran apa yang kita gunakan. Pada komponen inti, di situ dicantumkan tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Dan pada lampiran, di situ kita lampirkan lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium atau kosakata baru untuk murid, juga daftar pustaka. Sedangkan untuk uraian modul ajar diuraikan sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang kita gunakan. Tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, yaitu fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran, keterampilan komunikasi. Untuk yang ketiga adalah rencana asesmen. Rencana asesmen mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Penilaian kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat berupa formatif maupun asesmen sumatif. Namun kedua jenis asesmen ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Dalam merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka, yaitu mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perencanaan pembelajaran berikutnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Nanti akan dipraktekkan oleh Bu Ninu. Terima kasih Bu Putri atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, Bu Ana, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Kali ini ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bu Agustina Dwi Nagreni. Monggo Bu Ninu untuk memaparkan presentasi Bu Ninu. Pelan-pelan saja nggih Bu Ninu, agar Bapak Ibu mudah memahami apa yang
akan dipaparkan Bu Nino. Monggo Bu Nino. Ya, Bu Putri, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ini bisa dimulai ya, Bu? Bu Putri di sini tidak ada bapaknya, Ibu tok. Ya, Ibu. Ya, pertama-tama silakan membuka file modul ajar Word-nya terlebih dahulu. Pasti semua ibu punya ya untuk modul ajarnya. Nah, ini modul ajarnya. Bentar. Bentar, Bu. Saya kembalikan dulu. Bu Ana, mikrofonnya Bu Ana. Yang perlu disiapkan yaitu modul ajar. Yang kedua kita Canva. Canva itu bisa memakai akun belajar ID masing-masing. Pasti ibu sudah punya semua akun belajar masing-masing ya. Kita awali di Canva. Nih, saya sudah ketik Canva, Bu. Nah, muncul layar pertama yaitu seperti ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, Ibu. Kita lakukan pertama itu kita klik dicari di konten Anda ini. Kita ketik modul ajar karena kita akan membuat modul ajar ya Bu. Jadi kita klik modul ajar. Ya, begini tampilan template yang ada di Canva. Ya, kita bisa memilih banyak sekali gambar-gambar yang bisa dibuat. Di sini akan muncul beberapa contoh template cover modul ajar yang sangat menarik dan beraneka ragam bentuk. Silakan silakan Ibu pilih yang menurut Ibu sesuai dan menarik, lalu klik jika sudah yakin. Contoh, klik salah satu yang menurut Ibu sukai. Contoh ini ya Bu. Ya, muncul seperti ini. Untuk cover, kita bisa menuliskan lembaga. Karena di sini kotaknya sudah penuh, kita bisa menggunakan teks tambah kontak teks. Oh ya, saya berusaha. Akan muncul seperti ini Bu.
klik di sini. Ini ditulis nama lembaga masing-masing guru. SLB Ngudi Hayu, contoh seperti itu. Jika kurang besar, kenapa kok tulisannya kecil? Ini bisa Anda dapat diperbesar. Untuk size hurufnya juga bisa diperbesar di atas ini, Bu. Kita tambah. Jika ingin besar, oh ternyata ini ke bawah, itu bisa ditarik di sebelah sini. Nah, jika ingin meletakkan di atas boleh, bisa ditaruh di atas. Tulisannya kurang besar, ya bisa ditarik. Modul ajar. Selanjutnya, kalau modul ajar kan tetap ya Bu, karena kita akan membuat modul ajar. Di sini pembelajarannya pendidikan Pancasila. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita edit lagi. Bahasa Indonesia. Semua mah bukan bahasa Indonesia, IPA boleh Bu, bisa diganti. Ilmu pengetahuan alam. Untuk kelas, karena saya mengajar SMA, jadi untuk SMA LB. Untuk SMA LB kelas 10. Tahun ajaran 2025 disusun oleh sesuai dengan nama ibu penyusun guru Agustina Dwi Nugrahini. Oh ternyata kebesaran ini bisa dikecilkan Bu dengan ini. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan, oh ternyata mataharinya saya ingin tidak seperti itu, bisa diklik dan dihapus Bu. Dan kita mencari di elemen ini, di elemen sebelah kiri ya Bu. Kita cari kotak lah, kebetulan di sini ada matahari. Tapi kalau seumpama ini belum ada matahari, kita bisa cari di sini, dicari elemen matahari. Muncul ya Bu, beragam ini. Oh saya pengen ini banyak. Pilih salah satu, langsung muncul di sini. Besar, jangan khawatir Bu. Ini bisa dikecilkan mataharinya, tidak penuh di situ, dan bisa digeser ke atas lagi. Kurang keras Bu Nino. Kurang keras Bu Nino. Ini sudah keras Bu, mungkin karena laptopnya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan bintang juga bisa. Jadi tetap di elemen, mataharinya ini diganti menjadi bintang. Bintangnya seperti apa? Ada yang banyak. Wah ini ya Bu. Kita perkecil lagi. Kita pindah.
Jika untuk cover ini sudah selesai dan sesuai dengan desainnya Bapak Ibu, Ibu, kita lanjut untuk menambah halaman. Kita tambah halaman ini ya Bu, Bapak Ibu. Kita ambil desain. Cari border. Ternyata tidak menarik ya Bu. Kita bisa cari lain lagi. Apa ya? Bingkai, coba kalau bingkai tetap ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tetap ingin pakai slide yang ini, kita bisa tambahkan yang ini, duplikat halaman, biar sama untuk atas sampai bawah, biar sama. Terus tetap memakai ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke modul ajar yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Saya ini punya modul ajar. Kelihatan ya Bapak Ibu? Terlihat. Kita pindah, kita memakai cara cepat saja ya Pak, ya Ibu, karena kalau kita memindah satu persatu, nanti kita akan kelamaan. Nah, ini terlewat, kita bisa mengganti sisa untuk legal. Nah, legal. Ya, biar satu lembar. Ya, Bapak. Habis itu di file dan di save as. Save as kita simpan di terserah yang menurut Bapak Ibu mudah dijangkau. Contoh di sini saya simpan di download saja. Saya kasih A. Langsung save. Kita kembali lagi ke Canva. Habis itu setelah kan tadi sudah masuk di situ ya, kita bisa unggah Bu yang tadi kita copy. Unggah file. Kita cari yang tadi di mana? Di download. Di modul ini ya. Tunggu sebentar. Masih loading. Mana? Tidak ada.
apa karena kita cari lagi. Mungkin karena ininya hitam ya Bapak Ibu. Kita ganti saja, siapa tahu berganti. Kita pakai ini aja yang di atas. Kita hapus. Ternyata tidak bisa muncul. Ternyata tidak bisa muncul. Kita kembali lagi. Screen saja. Kita screen Bapak Bu, print screen untuk ternyata tidak cukup. Kita kembali diperkecil dulu. Nah, kita print screen ya Bapak Ibu biar cepat. Nah, sudah muncul. Kita kembali ke Canva. Dan di paste di sini, tempel. Salah. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Ternyata ini buram. Kita bisa hapus lagi Bu, karena ini hasilnya buram. Kita kembali ke Word lagi yang tadi, agak diperbesar. Sedikit-sedikit saja kalau begitu. Print screen. Kita ambil sedikit-sedikit saja ya Pak Ibu, karena kalau terlalu besar kayaknya pecah hasil gambarnya. Karena ini terlalu kecil, kita bisa diperbesar dan ditata sesuai keinginan Ibu. Kita lanjut. Kita rapikan. Sudah ya Bapak Ibu, kita tambah lagi. Untuk bawahnya lagi kita tambah lagi untuk jaga-jaga nanti.
Oh, lanjut. Untuk komponen inti kita juga sama, Bapak Ibu. Kita screenshot. Karena screenshot ini adalah cara yang sangat mudah dan praktis untuk membuat Canva, menghemat waktu dan cepat. Kita print screen lagi. Kita print screen lagi. Oh iya, bentar kecil. Kurang kecil. Print screen lagi. Kita sesuaikan lagi. Kita copy lagi, kita pindah di Word yang kosong. Kita print screen lagi. Yang sesungguhnya dihapus. Ya, kita naikkan biar satu lembar. Kita print screen lagi. Masuk di Canva. Oh, faster lagi.
Ya, sudah di tahap LKPD, Bapak Ibu. Kan ini kalau di LKPD ini kan sudah gambar-gambar ya, tinggal copy saja, pindah di sini, pindah di Canva, copy paste, disesuaikan. Semenarik mungkin. Nah, ini yang hitam-hitam tadi ya, Bapak. Ini kan nggak jadi. Akhirnya dihapus, jangan khawatir. Nanti takutnya ini halaman ini tersisa atau bagaimana. Tidak usah khawatir karena di sini ada untuk menghapus. Nah, dihapus saja halamannya. Ting. Dihapus, bisa. Nah, ini kan sudah ya kan Bapak Ibu. Tapi kita harus merapikannya. Kan nggak mungkin kalau berantakan. Kita harus merapikan satu persatu halaman tersebut biar enak dipandang, enak dilihat ya Bapak Ibu, semenarik mungkin. Ini bisa ditarik atau dikecilkan, tarik bisa. Nah, karena di halaman ini kan kosong ya Bapak Ibu, kita bisa menambahkan macam-macam. Seumpama Ibu menginginkan mobil atau bola atau buku, bisa cari di elemen di sini. Kita tuliskan anak-anak sekolah. Nah, di sini ada foto asli atau foto apa ini namanya, kartun. Biasanya kan kalau di sini pasti kartun yang lebih menarik ya Ibu. Nah, saya pilih yang ini. Wah, gambarnya besar sekali. Itu bisa dikecilkan ya Ibu, sesuai keinginan Ibu. Nah, di sini bisa ingin menambah lagi apa? Mobil. Kita tetap cari di elemen. Kita tuliskan mobil. Biar rame. Taruh sini. Oh, ternyata pohon ini mengganggu. Ini juga bisa dihapus, Ibu. Klik saja pas pohonnya ini. Ketika sudah terlihat kotak-kotak ini, itu bisa dihapus. Di back saja, atau ada ini gambar hapus kotak sampah. Nah, terhapus kan Bapak Ibu. Mobilnya taruh sini.
Seumpama kita menambah awan biar lebih menarik lagi, kita tetap cari di elemen ini. Kita tuliskan awan. Oh, muncul di sini. Besar sekali. Kita kecilkanlah, taruh atas. Biar awannya ada temannya. Mungkin yang atas juga ingin dikasih awan, juga bisa klik di atas biar tidak. Kita taruh awan. Nah, kenapa tulisannya tertutup? Bisa Bapak Ibu. Kita klikkan, klik awan ini, habis itu klik kanan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita cari lapis, habis itu cari mundur paling belakang. Nah, akhirnya awannya di belakang ini. Bisa kan Bapak? Ini juga biar menarik, ditambah seumpama ini sekolahan. Banyak sekali. Kita bisa memilih. Karena Bapak Ibu punya akun Belajar ID untuk Canva ini gratis. Kalau enggak pakai Belajar ID, Canva ini berbayar Bapak Ibu. Taruh sini. Jika ingin ditaruh di belakangnya, kita klik ini, klik kanan, cari lapis, klik lapis, mundur paling belakang. Nah, ternyata tidak terlihat. Kita bisa diulang. Ternyata paling belakang ada itu bukit. Kita ulang lagi, klik kanan, lapis, mundur selapis saja. Nah, kalau selapis ini, karena di belakang ini kan ada bukit ya Ibu, jadi kalau klik kanan terus lapis terus pilih yang mundur paling belakang, jadi sekolahannya di belakang bukit. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan apa lagi? Jika bisa request. Mungkin ini bunganya kurang meriah, kita bisa tambah bunga ya Ibu. Bunga. Tapi tidak cocok ya bunganya kok seperti ini. Nah, itu. Bunganya saya hapus saja. Bunganya ini juga saya hapus, bisa. Supaya pohon itu ibu nggak suka bunga itu. Kita bisa menghapus dan mengganti bunga sesuai kesukaan Ibu. Terus bunganya kurang banyak, ditambah lagi, bisa Bu. Kita klik saja lagi, taruh sini, bisa.
Oh, sekolahnya juga nggak suka saya mau kasih bunga semua, bisa. Sekolahnya dihapus lagi, kita tambah bunga. Gitu. Iya. Semenarik mungkin ya, Bu. Biar menarik, kita membacanya juga tidak bosan. Yang di atas juga dikasih bunga sama Mama. Bunganya, tapi yang lain boleh. Di sini banyak pilihan bunga. Contoh bunga yang tadi putihnya. Ya, diperkecil. Atau nggak suka ini, ganti yang lain. Yang ini bisa. Karena ini di depan ya Ibu, kita kayak tadi klik kanan, lapis, mundur selapis biar di belakang ini, karena lebih penting tulisan daripada gambar. Ini hanya untuk menghias saja biar lebih menarik. Mundur selapis. Ini bisa digeser ya Ibu, diperbesar, disatukan. Tidak hanya di sini Bu, Bapak Ibu, di sini pun juga bisa diganti. So Mama ini ingin jenengan ganti, bisa kita hapus dulu, cari anak-anak bermain. Ini terlalu nyata. Nah, pakai ini saja. Kalau yang difoto ini anaknya asli, kita pakai yang kartun saja, mungkin lebih menarik. Kalau Bapak Ibu, kalau Ibu pengen ini fotonya anak-anak SLB jenengan, bisa. Nanti kita foto dan diunggah di sini. Kita unggah file lalu ditaruh di sini. Bisa. Ganti ini. Bisa. Kalau harus ini fotonya terlalu kecil, kita perbesar. Kita perbesar lagi. Ingin menambah burung-burung, bisa. Burungnya seperti ini. Kita bisa duplikat Bapak Ibu. Kita klik, Ctrl C, habis itu Ctrl F. Nah, ganda kan Bu? Kalau menginginkan yang ada di sini, contoh bintangnya ini juga, kita klik bintang ini, sudah kotak, kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Bisa langsung berganda. Jika ingin mencari di sini, di elemen juga bisa. Kalau ingin yang ada di sini, caranya seperti itu tadi.
klik, copy, kita gandakan. Oke. Ini tambah batu. Batu ini juga bisa kita Ctrl C, Ctrl V. Kita gandakan, taruh sini biar semua ada batu-batunya. Nah, bunganya ditaruh belakang batu saja. Seperti tadi, kalau ingin bunganya ditaruh di belakang batu, kita klik bunganya, kontrol kanan, klik kanan, lapis, lalu mundur 1 lapis. Tuh, tidak mundur. Kita ulangi. Nah, sudah ya, sudah di belakang batu. Biar kayak nyata adanya gitu ya, Ibu. Nah, pohonnya itu juga bisa diarahkan, dinaik, turunkan. Anaknya juga bisa dinaikkan, turunkan, disampingkan, dikanankan, dikirikan. Ini untuk tulisan juga bisa diperbesar, bisa diperkecil. Diklik dulu biar muncul seperti board e-books ini. Nah, untuk dikecilkan, klik ini. Untuk diperbesar, klik ini. Sesuai keinginan Ibu. Bisa digeser, ditambah. Ini juga bisa diperbesar. Semua bisa diperbesar, Bu, untuk tulisan, gambar. Iya kan, bisa diperbesar. Ini juga bisa diperbesar. Jikalau kita ingin menambahkan logo yayasan, itu bisa diunggah. Kayaknya saya sudah pernah ini saya sudah pernah mengunggah logo yayasan. Karena ini jadi mataharinya saya hapus. Logo yayasan saya akan taruh di sini, menggantikan matahari. Ya, bisa keinginan ingin dikecilkan atau besar. Ingin menambah menambah hiasan, bisa cari-cari ya, Bu, dengan seperti tadi, sesuai selera Ibu. Ini juga Mama, kita burungnya ada di cover, kita copy dan dipindah di halaman berikutnya, itu juga bisa. Nah, ada kan, Bu? Karena di sini kan tidak ada burung-burungnya, kita ambil dari sini, kita pindah di halaman berikutnya, itu bisa. Kita perbanyak lagi burungnya.
Ya, ini terlihat meriah sekali ya, Ibu. Semeriah mungkin biar menarik. Coba kita cari lagi kupu-kupu. Ya, banyak. Ini kecil kan? Seakan-akan menghinggap di bunga ini ya, Bu. Kita cari lagi kupu-kupu yang lain. Nah, ini bisa diputar, oh, Ibu. Sesuai dengan ininya. Seumpama bunganya miring, kita iringkan juga kupu-kupunya. Kita mencari anak-anak bermain bola. Kita cari anak-anak yang bermain bola. Ini terlalu besar. Kita kecilkan lagi. Taruh sini. Karena ini di depan ini tulisan, kita klik kanan, lapis, mundur selapis. Nah, biar di belakang tulisan modul ajar ini, Bapak Ibu. Ini pun juga bisa diganda, Bapak Ibu. Kita bisa copy yang sudah kita klik ini. Nah, belum. Ini duplikat. Nah, mundur selapis. Bisa. Biar tambah rame lagi, kita cari anak-anak belajar di perpus. Ya, ini kan banyak kan Ibu pilihannya. Bisa pilih
salah satu yang di sini yang menurut Bapak Ibu sangat menarik untuk berada di Canva. Kita duplikat bisa. Ini pilih tanda plus. Ketika kita klik gambar, ini ada tanda plus di atasnya, itu bisa diklik. Lalu dipindahkan sesuai yang Ibu inginkan. Ya, untuk ini LKPD-nya juga kita hias. Bu Ninu hanya mengingatkan, itu baterainya Bu Ninu apa mungkin perlu dicas? Oh iya, ya Bu Putri. Terima kasih sudah diingatkan. Dirasa ini sudah cukup dan sudah sesuai dengan keinginan Ibu. Kita bisa tambahkan halaman di bawah ini. Jadi nggak hanya di atas ini ya Bu. Kalau di atas ini, itu kita sama dengan yang ini. Nah, contoh. Saya klik yang di atas ini ya. Duplikat halaman yang di atas ini. Nah, berarti sama yang di atasnya, karena kita menduplikat yang ini. Jangan khawatir, ini juga bisa dihapus. Tapi kalau Ibu ingin menambah halaman yang di bawah ini juga bisa, tapi kosong. Kosong bukan berarti tidak bisa ditulisi ya Ibu. Ini juga bisa ditulisi. Seumpama kita ingin menulisi kata-kata di sini. Bisa di teks ini, di kiri, tampilan kiri di teks. Kita bisa menambah teks kontak teks ini, tambah kontak teks ini, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Dan kita akan menuliskan sesuai yang kita inginkan. Seumpama saya akan menulis terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu.
kita ingin membesarkan tulisan di sini. Semua kita ingin merubah warna tulisan yang ada di sini. Kita blok, pilih warna. Nah, di sini banyak sekali pilihan warna. Kuning, seumpama inginnya apa? Sukanya, favoritnya ibu kuning. Klik saja kuning, akan muncul, akan berganti jadi berwarna kuning. Ternyata nggak suka, bisa diubah lagi, kita ganti warna hijau. Nah, bisa. Kita juga bisa merubah gaya teks di Open Sans ini. Nah, kita banyak pilihan tulisan. Ya, berubah kan Bapak Ibu? Kita klik ini juga berubah sesuai keinginan. Gini saja. Ternyata tulisan ini terlalu kecil. Kita juga bisa menarik di sini. Jadi tidak di sini saja, kita juga bisa menarik di sini. Terima kasih. Seperti yang di atas, kita kasih beberapa hiasan ya Ibu, biar lebih menarik lagi. Saya tetap memakai gambar yang ini saja. Saya akan menambahkan awan-awan. Karena ini tadi sudah, saya akan memilih yang lainnya. Kita tambah lagi. Kita mencari awan yang berbeda ya Ibu, biar lebih menarik. Kita putar. Kita tambah dengan anak bermain kelereng. Kita tambah burung-burung ya Ibu, burung. Kita cari burung. Kita ingin menduplikat burung ini biar lebih banyak. Kita
duplikat tambah yang ada di atas ini. Kalau Bapak Ibu tidak pencet ini, tidak akan muncul. Jika Bapak Ibu ngeklik di gambar ini, gambar yang ingin Ibu gandakan, itu akan muncul seperti ini. Bisa Ibu duplikat, bisa Ibu hapus, atau dikunci. Dikunci ini berarti tandanya tidak bisa ditambah-tambah. Saya ingin nambah lagi. Biar banyak ya Bapak Ibu. Ini terlihat kosong ya Bapak. Kita tambah bunga saja. Di sini banyak ingin buah-buahan. Seumpama kita menerangkan materi buah-buahan. Di sini juga ada buah, Bu. Buah. Enter. Nah, banyak kan? Di sini ada bentuk kartun atau aslinya. Nah, kalau ini kan aslinya sesuai wujud. Kadang-kadang kan anak-anak juga bingung. Kalau dikasih yang kartunnya. Kalau aslinya kan, oh iya, saya juga pernah makan buah ini. Saya juga pernah makan buah kiwi, rasanya kecut gitu. Kalau di kartun itu kan lebih tidak jelas ya. Jeruk, bisa saja itu bukan jeruk. Sepeda. Nah, banyak. Sepeda. Bus. Jikalau kita ingin membuat Canva untuk pembelajaran anak-anak di kelas, kita bisa memakai ini, mudah dan praktis Ibu, tanpa ribet. Semua ada di sini. Apa yang Ibu butuhkan semua ada di Canva. Kita harus memanfaatkan ya Ibu, soalnya di akun belajar ID ini kita punya itu, kita bisa mengakses Canva dengan gratis. Jika kita tidak punya akun ID, setiap apa yang kita inginkan ini berbayar. Bu Nino hanya mengingatkan ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.24. Ya Bu Putri, mungkin ini hampir selesai. Kita menambahkan bunga saja. Biar terlihat ramai ya Ibu. Biar terlihat ramai dan indah. Karena ada juga Ibu yang pengennya polos-polos, bisa. Ini berarti dihapus semua. Hanya ingin pembelajaran transportasi, berarti hanya kendaraan-kendaraan saja tanpa harus dihias-hias. Boleh. Kita cek dulu dari bawah sampai atas, sekiranya sudah cukup, kita selesai.
Sudah ini menurut saya sudah selesai. Ibu, terima kasih sudah memperhatikan cara menerangkan saya di Canva. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Nino atas paparan dari Bu Nino hari ini. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk Bu Siti Nurkamah, mungkin ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita. Mikrofonnya Ibu Nur. Monggo Bu Nur, ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita untuk menyalakan mikrofonnya. Yang nomor 1 Bu Reni apa saya? Monggo Bu Nur nomor 1 bisa. Monggo. Saya mau tanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya bagaimana cara menumpuk gambar agar gambar yang lama itu tidak tertutup dengan gambar yang baru bila ditambahkan. Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Reni. Mohon Bu Reni untuk mematikan mikrofon dan Bu Nur selanjutnya akan dijawab langsung untuk narasumber kita, Bu Nino. Monggo Bu Nino untuk menjelaskan pertanyaan dari Bu Reni. Bisa praktek itu Bu Nino ya? Iya, bisa. Iya. Benar. Gitu. Oke, saya ulangi lagi ya Bu Ren. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah Bu. Untuk menumpuk gambar, nah contoh di gambar ini. Ini tadi kan burungnya baru, jadi tertumpuk di atas tulisan terima kasih. Kita klik burungnya ini Bu. Saya perbesar burungnya. Nah kan ini nempel di tulisan ya Bu. Kita klik kanan lapisan, lalu mundur selapis. Oh, belum. Kita ulangi lagi. Nah, burungnya di belakang tulisan. Ini lagi. Kita klik kanan, pilih lapis, mundur selapis. Nah, burungnya di belakang tulisan, jadi tidak terganggu. Ya. Karena kan tulisan yang utama ya, biar bisa terbaca. Mungkin itu Bu Reni
Terima kasih. Cukup Ya. jelas. Ya, terima kasih. Ya, itu Bu Nino mungkin dapat diperhatikan di slide yang lain agar Bapak Ibu Oh. yang lain lebih memahami. Mungkin Satu lagi apa mungkin gimana? mungkin ditulisan ya, Ya, Bu Ren. ya. Nah, ini kan gambar. Kita cari gambar lagi. Kita di elemen. Mama ingin kendaraan ya, becak. Nah, ini kan materi jenengan tertutup. Akhirnya dikecilkan dulu, Ren. Kan tetap tertutup, ya kan? Kita klik. Seumpama tidak diklik, ya nggak bisa, Ren. Harus diklik becaknya dulu. Habis itu klik kanan, cari lapis. Mundur selapis. Pilih yang mundur selapis. Karena hanya satu gambar. Nah, di belakang gambar tersebut. Akhirnya becaknya di belakang gambar. Kalau ingin dilihat kan jadi diperkecil. Begitu. Sudah ya, Bu Ren? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah. Gimana Bu Reni? Sudah paham Ya, apa sudah yang jelas. sudah? Oh ya. Terima Paham. kasih Bu Reni. Selanjutnya Ya. Ibu Siti Nurkamah. Mungkin ada pertanyaan untuk narasumber kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan pada narasumber, yaitu apakah akun lain bisa mengedit hasil pekerjaan kita di file Canva sebelumnya? Terima kasih. Mohon untuk dijelaskan. Oke, Bu Nur. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Saya jawab bisa jika yang mengupload itu dipublikasikan, Bu Nur. Kalau tidak dipublikasikan, kita tidak bisa mengedit apa yang kita inginkan di Canva tersebut. Kalau dipublikasikan, pasti kita bisa mengubah, kita bisa mengedit atau menyalin, mengopi. Itu mungkin ada bisa dipraktekkan atau cukup seperti itu Bu Nino? Cukup seperti itu, Bu Putri, karena tidak saya belum bisa dari situ. Kayak soalnya saya tadi juga sudah belajar, tapi saya belum menguasai contoh-contoh itu. Saya hanya menguasai pembuatan modul ini. Oh iya, terima kasih Bu Nino. Bagaimana Bu Nur? Sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita hari ini? Terima kasih jawaban dari Ibu Nino, dan semoga semuanya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, Tetap terima semangat. kasih. Mungkin Bu Reni ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, keluar. Monggo Bu Reni. Saya mau tanya untuk narasumber yang dari Bu Ana tadi, apa perbedaan RPP dan modul ajar yang tadi disampaikan? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Reni. Monggo Bu Ana untuk menjawab. Nggih. Nggih. Di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bu Reni, nggih. Perbedaan antara RPP dan modul ajar. RPP itu kalau sama Bu, kalau RPP berisi rencana pembelajaran, modul juga berisi
rencana pembelajaran. Tapi kalau perbedaannya, RPP berisi rencana pembelajaran, sedangkan modul ajar lebih lengkap dengan materi pendukung dan sumber belajar tambahan. Terus untuk komponen materi pendukungnya juga beda. Misalkan pada RPP hanya memuat rencana pembelajaran di kelas. Sedangkan modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pendukung seperti teks tambahan, gambar, ilustrasi, bisa berupa diagram atau video. Dan materinya bisa membantu kita agar siswa lebih paham terhadap materi pelajaran yang kita sampaikan secara visual tadi. Jadi siswa lebih paham. Sedangkan untuk sumber belajar tambahan, RPP jarang menyertakan sumber belajar tambahan secara mendetail. Sedangkan modul ajar biasanya lebih disertai dengan sumber seperti link website, artikel, buku referensi, dan bisa buku. Sekarang kan ada buku digital itu loh Bu. Itu. Ini memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih mengeksplor atau lebih bersemangat dalam belajar. Jadi bisa sesuai dengan minat mereka. Sedangkan untuk panduan yang lebih lengkap, RPP memberikan panduan dasar untuk merencanakan pembelajaran. Sedangkan modul ajar memberikan panduan yang lebih lengkap dan detail. Modul ajar lebih membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai gaya belajar siswa, serta memerhatikan kebutuhan dan minat individu mereka, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Terus, modul ajar adalah dokumen yang milik RPP. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dan diperluas, sehingga sering disebut sebagai RPP+. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih atas narasumber Bu Ana, kiranya bisa untuk ilmu bagi saya. Ya, terima kasih Bu Ana, Bu Reni, Bu Nino. Mungkin tadi yang terkait dengan desain modul ajar di Canva itu ada yang ingin ditambahkan atau mungkin cukup sampai situ untuk penyimpanannya tadi sudah apa belum, Bu Nino? Oh ya, tadi kan sudah membuat ya, iya Ibu. Ternyata lupa menyimpan. Nah, sebenarnya tanpa di save itu sudah tersimpan di ID masing-masing. Tapi kalau tanpa disimpan kayaknya kurang afdol ya. Saya ulangi lagi untuk penyimpanannya. Ya, ini kan masuk di Canva saya ya Bu, di alamat saya, di ID saya, ID belajar saya, akun belajar. Nah, tanpa disimpan pun sebenarnya sudah tersimpan di sini. Tapi kurang afdol jika tidak
kita simpan benar-benar. Nah, kalau kita sudah simpan benar-benar, nanti kan bisa diambil sama guru yang lain untuk menambah pengetahuan. Nah, ini kita bagikan keluar seperti ini. Itu kita unduh. Ini diganti ya Bapak Ibu, bukan PNG. PDF standar. Kita pilih yang PDF standar. Habis sudah menentukan, nah ini kan sudah terganti jadi PDF standar, kita langsung klik unduh. Nah, masih berjalan proses. Nah, setelah selesai pengunduhannya, kita open file. Kita lihat. Ya, seperti ini hasil akhirnya. Mungkin kurang menarik, kalau bisa Ibu nanti mempraktekkan di rumah untuk pembelajaran anak-anak nanti. Kita bisa, ya habis ini kita bisa simpan sesuai dengan keinginan kita. Begitu, Ibu. Mungkin Bu Putri sudah. Bagaimana, Bu Nino? Mungkin sudah paham untuk penyimpanan. Siapa tahu ada untuk bisa menginginkan untuk mengulangi lagi. Bagaimana untuk para audien, Bu Siti Nurkama, Bu Reni Sutrisnawati, apakah yang dijelaskan Bu Nino sudah dipahami? Sudah. Cukup. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Tambah lagi pertanyaan bisa? Bu moderator? Tambah pertanyaan bisa? Ya, bisa. Satu lagi, Bu Nur. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini mohon untuk dijelaskan, yaitu tentang fungsi changes all pada saat merubah warna elemen. Sudah jelas pertanyaannya? Monggo, Bu Halo? Nino untuk bisa menjelaskan ke Bu Siti Mohon Nurkama. narasumber untuk menjelaskan. Terima kasih. Untuk merubah warna tulisan ya, Ibu. Halo? Untuk merubah tulisan, merubah warna tulisan. Fungsi changes all. Pada saat merubah warna elemen.
Bagaimana Bu Ninu? Kira-kira? Ini waktu kita tinggal 13 menit ya. Ya. Ya, tadi gambar ya. Bisa. Kita klik gambar. Kita merubah warna baju. Ting. Duh. Apa? Ketak kah? Kelihatan kah? Kelihatan Bu Ninu? Nah, itu. Mungkin ini yang dimaksud Bu Nur. Gimana Bu Nur? Sepertinya itu yang sudah dijelaskan Bu Ninu. Ya. Kita klik gambar. Seumpama kan baju-bajunya ini pengen lebih cerah gitu ya, Bu. Ya. Nah, kita klik gambar. Heeh. Kan kalau tidak klik gambar, kita tidak muncul warna-warna seperti ini. Ya. Nah, kita bisa mungkin lebih menarik. Bisa, itu semua gambar juga bisa dirubah sesuai keinginan Ibu. Jadi nggak hanya tulisan saja yang bisa dirubah, gambar pun juga bisa dirubah. Ya. Ya. Terima kasih Bu Nur. Bagaimana Bu Nur dengan jawaban dari Bu Ninu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Bu Ninu dan Bu Ane, dan Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar. Semoga ilmu yang disampaikan narasumber pada hari ini bermanfaat untuk kita dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa webinar selanjutnya. Oke, siap.